Oke teman-teman, selamat siang menjelang sore teman-teman ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Aditya Channel teman-teman. Siang menjelang sore ini kita membahas masalah kegunaan kunyit teman-teman. Nah, semua tahu kunyit ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita teman-teman. Dari zaman nenek moyang kita sudah digunakan tumbuhan ini teman-teman. Cuman yang menjadi kendalanya kita sekarang ini temannya, ketika kita menggunakan ini masih ada yang salah teman-teman, yaitu cara pengambilannya seperti apa, cara mengupahnya seperti apa. Nah, dalam video ini saya coba akan membahas tuntas teman-teman dari cara pengambilan. Nah, ini teman-teman, kunyit ini kunyit baru teman-temannya, baru saya dapatkan tadi di tempat teman ini. Saya minta sebagai bahan untuk review teman-teman. Nah, di sini kebetulan di sini ada dua model kunyit teman-teman ya. Ada yang berupa kambium besar dan yang cabangnya ini. Cabangnya namanya cabang temannya, cabang dari kambiumnya. Terus intinya itu ada di sini teman-teman, di kambium besar ini. Nah, untuk kita masyarakat Indonesia teman-teman, memang di antara keseluruhan ini sama manfaatnya teman-teman. Dari kambium besar ini sampai cabang ini sama teman-teman ya. Tapi cuman yang lebih utamanya teman-teman, gunakan ini kambium ini yang paling besar teman-teman ini. Ini teman-temannya bisa teman-teman lihat, kameranya mungkin bisa disorot teman-temannya. Nah, ini kita sorot. Nah, ini yang paling utamanya di sini teman-teman. Ini kita cuci bersih dulu teman-teman. Kenapa kita harus cuci bersih-bersih? Karena kita tidak tahu teman-teman, di sekitar sini terdapat kuman atau apa teman-teman ya. Tapi setelah kita cuci bersih, kita pastikan ini bersih, baru teman-teman kita kupas dia. Bisa kita potong dulu teman-teman seperti ini ya. Kita potong dan kita kupas dengan pisau stainless seperti ini teman-teman, yang bukan pisau karat teman-teman. Nah, kenapa kita menggunakan pisau seperti ini teman-teman? Karena ini dia nggak berkarat teman-teman, dan karatannya dia nggak nempel di sini teman-teman. Nah, habis itu kita kupas dia bersih-bersih teman-teman, baru kita cuci. Nah, setelah kita cuci teman-teman, ini ada dua cara yang bisa kita lakukan teman-teman. Pertama, setelah kita cuci bersih-bersih teman-teman, kita langsung bisa di blender. Nah, ini blendernya seperti ini teman-teman hasilnya. Tadi kebetulan sebelum saya melakukan ini buat video ini teman-teman, saya sempat di blender dulu karena memang karena waktu dan tempat kita yang agak terbatas teman-teman ya. Nah, ini tadi itu saya blendernya dua bonggol begini teman-teman, dua bonggol besar begini. Nah, ini hasilnya teman-teman, tanpa campuran apapun ini teman, cuman hanya sedikit air teman-teman, nggak sampai 2 mili 3 mili teman-teman. Habis itu saya peras teman-teman, saya peras ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, untuk penggunaan ini teman-teman, sebenarnya ada dua mode teman-teman ya. Pertama ini di blender teman-teman, ini di blendernya, ini hasil blender. Dan yang kedua teman-teman, bisa kita kupas ini, kita bisa iris teman-teman, kita rebus sampai airnya mendidih, yang 3 gelas menjadi 1 gelas teman-teman ya. Nah, ini kita rebus dia teman-teman, rebus. Nah, cuman di sini bahan contohnya tadi memang saya nggak sempat teman-teman ya, nggak sempat karena baru pulang dari kebun kita teman-teman. Nah, setelah itu teman, ada dua model. Nah, tinggal kita milihnya teman, mau pakai yang cara blender seperti ini atau mau pakai yang seperti yang tadi teman-teman, seperti rebusannya teman, kita rebus dia. Nah, kalau untuk dipakai blender seperti ini teman-teman, sangat bermanfaat, bisa dipakai obat luar. Karena kunyit ini teman-teman, secara penelitian kegunaannya sangat besar teman-teman, karena kandungan yang ada di dalamnya ini teman, kurkuminnya ini sangat bermanfaat untuk berbagai macam kesehatan teman. Pertama, dia meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman ya. Ketika daya tahan tubuh kita melemah karena kondisi kita kecapean teman-teman, kurang istirahat, nah otomatis tubuh kita teman-teman drop, lemah dia. Nah, mungkin kita bisa menggunakan kunyit ini. Terus mengobati radang teman-teman, artritis teman-teman, yang radang sendi ini teman-teman. Nah, kalau untuk radang sendi teman-teman, bisa kita minum ini teman-teman ya,
kunyit ini bisa kita minum, dan bisa kita kalau kita blender dia tanpa air teman-teman, bisa kita kompres, kita urut dia dari luar, kita borehkan di tempat radang kita, baik itu radang sendi di lutut, radang sendi di siku, atau dimanapun tempat radang kita teman, bisa kita langsung kita borehkan dia teman-teman, dia lumurkan dia sambil kita urut teman-teman, urut pelan-pelannya. Nah, untuk manfaat ketiganya teman-teman ya, untuk mengurangi rasa mual. Nah, bagi teman-teman yang sering rasa mual, nah bisa nanti takarannya nanti saya infokan, saya kasih tahu setelah saya bahas kegunaan teman-temannya. Nah, untuk mengurangi rasa mual dan untuk perut kembung teman-teman, dia mengatasi perut kembung juga. Nah, ada teman-teman yang sering kembung, yang susah buang angin, ya ini dia teman-teman, yang sering masuk angin kembung, ini dia manfaatkan ini kunyit, baik yang di blender seperti ini teman-teman ataupun air rebusannya, sama-sama dia manfaatnya sangat sama teman-teman ya. Terus ini bagi ibu-ibu atau kawan-kawan atau teman-teman kita yang perempuan, yang wanita teman-teman, sangat bermanfaat ya untuk mengurangi nyeri haid teman-teman. Nah, kenapa zaman dulu sampai sekarang nenek moyang kita itu ketika zaman dulu itu dipakai kunyit, tapi cuman kalau untuk nyeri haid teman-temannya, saya akan mengulas sedikit di sini. Ini campuran yang paling bagus teman-teman sama asam jawa itu. Kita rebus dia kunyitnya teman-teman, ambil satu bonggol yang besar begini teman-teman, ini satu bonggol ini teman-teman, ambil yang besar kayak begini teman-teman ya. Terus kita iris teman-teman, kita iris dia, terus kita rebus teman-teman. Isi di dalam panci kita setelah mendidih itu 3 gelas air, sisa ini 1 gelas teman-teman, campur sama asam jawa. Itu habis itu kita peras dia atau saring dia teman-teman ya, kita minum teman-teman. Ini bagi para wanita ya, teman-teman wanita, ibu-ibu, ini bagus untuk nyeri haid, dia akan melancarkan haid. Ini bagus sekali, kunyit dicampur sama asam teman-teman, sama asam jawa itu. Terus dia mengobati kanker, kanker lambung apa nih semua, insya Allah bisa diringankan sama kurkumin ini, kunyit teman-teman ya. Dia bisa mengobati asal kita rutin untuk menggunakannya teman-teman. Terus mengobati mah teman-teman ya, yang ada penyakit mah atau iritasi lambung, ini teman-teman punya ini bagus. Tapi cuman takarannya teman-teman ya, kalau takaran ketika seseorang mengidap penyakit mah teman-teman, ini kebanyakan teman-teman, karena selama ini takaran yang dipakai sama masyarakat ketika mereka minum ini teman-teman, ini kadang kurang proporsional teman-teman ya, kadang berlebihan ya. Padahal takaran yang paling tepatnya itu 40 sampai 50 mg teman-teman, sedikit sekali 40 sampai 50 mg. Tapi kalau di itu sekitar 1 sampai 3 sendok teh teman-teman ya. Itu dalam kondisi perut kosong teman-teman. Itu untuk perut dalam kondisi kosong. Dia minum sebelum makan, terus sebelum makan juga 30 menit atau 1 jam sebelum makan kita amalkan itu teman-teman, yang perut yang ada penyakit emahnya. Nah, sebelum makan 30 menit atau sampai 1 jam dalam perut kosong kita minum ini teman-teman. Kalau ukuran kapsulnya atau 40 sampai 50 mg. Itu sedikit sekali teman, jangan terlalu banyak. Ini kebanyakan teman-teman, cuma sebagai contoh, kalau penggunaannya dosisnya itu sangat sedikit teman-teman. Ini cukup 1 sendok begini teman-teman, atau sampai 3 sendok, tergantung dari ketahanan reaksi tubuh kita untuk menahan reaksi zat-zat yang baru masuk dalam tubuh kita teman. Karena setiap orang itu pasti rentan terhadap reaksi obat itu teman-teman ya. Jadi ada yang daya tahannya kuat, tapi ada daya tahan yang lemah. Sesuaikan teman-teman, sesuaikan dosisnya teman-teman. Jangan disamakan antara yang
dengan satu orang dengan satu orang lain teman-teman, sesuaikan dengan kondisi kita. Terus itu untuk mah teman-teman ya. Nah, untuk menstabilkan gula darah di sini teman-teman, karena di sini kurkumin sesuai dengan penelitian para ahli herbal teman-teman, ini sangat bermanfaat untuk yang ada kandungan gula darah yang berlebihan dalam tubuh teman-teman ya. Ini bagus juga. Nah, seperti tadi juga teman-teman, ambil yang bonggolan begini teman-teman. Ini bonggolan namanya ya, bonggolnya yang besar, bukan yang ini teman-teman. Nah, kalau ini antara dua pilihan ini teman-teman, gunakan yang lebih besar ini teman-teman. Ini ada bonggolnya ini. Nah, ini digunakan dua begini. Kalau bisa diiris teman-teman. Kalau mau pakai rebus silakan teman-teman ya. Isi 3 gelas air, sisain 1 gelas, rebus mereka. Rebus sampai keluar kandungan kurkumin sampai kuning betul. Habis itu disaring teman-temannya. Nah, kalau mau pakai cara begini juga dikupas teman-teman, pakai pisau yang stainless kayak begini yang anti karat. Habis itu di blender baru disaring. Ini dapatnya teman-teman. Kalau mau disaring juga nggak masalah teman-teman. Kalau lebih bagusnya teman-teman, saya sarankan untuk teman-teman diperas pakai kain kasa itu ya. Kain kasa itu sangat bagus. Kain kasa putih itu kan sangat bagus untuk memeras berupa obat kayak begini ataupun makanan teman-teman ya, sangat bagus ya. Terus untuk peradangan usus juga teman, sama dengan peradangan usus ini mirip dengan orang yang kena penyakit mah teman-teman, karena peradangan usus sama penyakit mah ini beda-beda tipis teman-teman ya. Nah, ini dia obatnya teman-teman, tapi cuman kadang peradangan usus sama mah ini teman-teman, cara penanganannya agak beda dia ya. Ketika terjadi ada peradangan usus, saya pribadi sarankan teman-teman ya, minumnya itu sesudah makan, jangan sebelum makan. Beda dengan mah teman-teman. Kalau mah itu usahakan minum sebelum makan. Nah, kalau terjadi peradangan usus teman-teman, usahakan minum kunyit ini baik yang di blender ataupun yang direbus. Minumnya itu sesudah makan teman-teman ya. Sesudah makan, supaya nggak terjadi reaksi yang berlebihan terhadap lambung kita teman-teman. Ini dia, minum sesudah makan kalau ada peradangan usus. Tapi kalau mah teman-teman, usahakan minum sebelum makan, tapi dosisnya sama teman-teman ya, 40-50 mg atau 1-3 sendok ini teman-teman. Ini 1-3 sendok ini begini teman-teman. Ini 1-3 sendok ini. Kalau bisa dicampur madu lebih bagus lagi ya, tapi kalau memang nggak ada madu teman-teman, cukup sudah sampai ini kunyitnya ya teman-teman ya. Terus melawan infeksi teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, infeksi, karena di setiap kita keseharian kita teman-temannya, aktivitas kita teman-teman, kadang kita ada lecet atau jatuh yang menyebabkan banyak infeksi luka itu teman-teman. Nah, ini obatnya teman-teman. Bisa mungkin di blender, dikompres dia pakai ini teman-teman ya, dikompres dulu air hangat. Tapi kalau ada bengkak kena benturan teman-teman, ini juga bagus ini untuk setiap peradangan itu bagus ini. Tapi cuman kalau ada bengkak teman-temannya, jangan pakai air hangat teman-temannya, dikompres pakai es, baru dia dikompres pakai ini teman-teman, pakai hasil blender kunyit ini. Terus yang terakhir teman-teman, merawat hati. Nah, penyakit hati teman-teman, yang hepatitis apa itu, ini kunyit sangat bagus teman-teman ya untuk pengobatannya. Tapi cuman itu teman-teman, setiap herbal harus sesuaikan dengan kondisi kita ketika kita minum teman-teman. Takarannya diperhatikan teman-temannya. Kadang-kadang karena memang kurangnya pemahaman kita terhadap kondisi tubuh kita, kadang di setiap keseharian kita di tengah masyarakat kita teman-teman, kadang dia berlebihan meminum sesuatu, jadi manfaatnya tidak bagus buat kita teman-teman. Nah, kenapa ketika orang minum obat herbal itu tidak tepat dia manfaatnya teman-teman? Karena kalau dia nggak kurang, dia berlebihan dosisnya teman-teman. Jadi bukan tambah memperbaiki dia teman-temannya, dia tambah justru membuat masalah baru teman-teman. Kenapa? Karena kunyit ini teman-teman, saya tidak menyarankan untuk ada beberapa penderita teman-teman, penderita penyakit, saya tidak menyarankan teman-teman, terutama yang pantangannya yang punya batu ginjal teman-teman. Hindari penggunaan kunyit berlebihan
kalau ada teman-teman kawan-kawan yang nonton video ini yang mempunyai batu ginjal, hindari teman-teman untuk mengkonsumsi dia berlebihan. Karena apa? Dia akan memperparah, karena kandungan kurkumin ini dia tidak bagus buat ginjal teman-teman yang ada peradangan ataupun ada batu ginjalnya. Hindari, saya sarankan, saya rekomendasi untuk teman-teman jangan memakai kunyit, baik kunyit bubuk ataupun kunyit dalam bentuk sari seperti ini teman-teman ya. Hindari pemakaian yang berlebihan yang membuat teman-teman yang ada penyakit batu ginjal. Terus pantangan teman-teman setelah meminum kunyit ini ada beberapa pantangan teman-teman. Pertama, hindari minum alkohol teman-teman ya. Ini karena memang dilarang kita ketika alkohol itu berdampingan dengan minum obat, baik itu obat dokter, obat dari resep dokter ataupun obat herbal seperti ini teman-teman ya. Terus jangan konsumsi gula yang mengandung makanan yang mengandung gula tinggi teman-teman. Ini hindari teman-teman. Setelah kita konsumsi kunyit, saya minta teman-teman untuk menghindari makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan teman-teman, yang mengandung gula tinggi. Hindari teman-teman ya. Saya tidak sarankan untuk teman-teman yang menonton video ini. Terus jangan mengkonsumsi obat yang lain teman-teman. Hindari minum setelah kita pemakaian kunyit ini untuk mengkonsumsi obat yang lain teman-teman, yang jenis pemanfaatannya sama. Misalnya obat lambung teman-teman ya, kita habis minum kunyit terus kita minum lagi obat dokter, jangan teman-teman. Saya tidak sarankan seperti itu. Nah kalau memang mau minum obat dokter atau obat yang lain teman-teman, dikasih selah dulu per 3 jam teman-teman. Hindari pemakaian yang bersamaan dengan obat dokter, obat medis lain teman-teman ya. Nah itu salah satu pemakaian kunyit teman-teman. Nah, saya berharap teman-teman ketika kita memakai obat herbal, kalau pas takarannya, pas dosinya, insya Allah teman-teman ya, walaupun memang dia reaksinya dia memang agak lama, tapi cuman cara penyembuhannya dia beda dengan obat dokter teman-teman. Dia kalau obat herbal itu agak lambat, tapi dia dengan izin Allah Ta'ala dia bisa secara tuntas, dia bisa menyembuhkan teman-teman ya. Dia tidak meninggalkan penyakit lain lagi di dalam tubuh kita. Tidak ada efek samping teman-teman, asal takarannya pas teman-teman ya, asal takaran pas. Mungkin itu aja harapan saya untuk teman-teman yang nonton video ini ya. Saya berharap teman-teman yang nonton video ini bisa share ke teman-teman yang nggak nonton, supaya ilmunya bisa kita dapat semua, bisa kita dapat pahalanya teman-temannya. Tidak lain dan tidak bukan, kita berharap semua masyarakat kita, baik di tempat lingkungan kita sendiri ataupun dimanapun teman-teman, tolong di share video ini yang nonton, karena ini sangat bermanfaat teman-teman ya buat saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air teman-teman, baik yang sakit ataupun yang sehat tapi membutuhkan perawatan teman-teman, membutuhkan bantuan minuman-minuman herbal itu teman. Mungkin itu aja teman-teman. Cuman pesan saya di akhir video ini teman-teman ya, jangan mengkonsumsi alkohol, biasakan hidup sehat teman-teman, banyak istirahat, banyak olahraga, dan banyak minum air putih teman-teman. Hindari narkoba teman-teman ya, karena narkoba itu akan menghancurkan generasi muda, menghancurkan kita sendiri, dan menghancurkan bangsa teman-teman. Jaga persatuan teman-teman, hindari hidup yang berlebihan teman-teman, baik dari kehidupan malam. Hindari teman-teman ya, fokus ke kehidupan yang sehat teman-teman, banyak minum air putih, banyak olahraga, dan selalu berpikir positif teman. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Minta tolong teman-teman, saya mohon teman-temanku yang nonton video ini untuk di share, dan jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.